Saya akan perkenalkan dulu satu-satu dari sebelah saya, samping saya ini, Kang Zurinaldi. Kang Zurinaldi ya? Ya. Sapaannya Kang Zuri. Zuri atau Bro Zuri nih? Bisa Bro Zuri, Bisa Bro, bisa Kang Zuri ya? Tergantung wilayahnya. Oke. Saya sapa Kang aja ya, karena Boleh, kita boleh. di Bogor banget nih, kita Bogor banget nih. Kang Zuri ini caleg di Dapil 5 DPRD Kabupaten Bogor ya? Ya. Wilayah Dapil 5 ini Bogor Barat gitu kan Bogor ya? Barat. Ada 9 kecamatan. Siap, ada 9 kecamatan di Bogor Barat. Oke, kemudian di sampingnya ini ada, wah ini wajahnya sudah nggak asing nih buat warga-warga Bogor nih ya, Kang Abdi Halik Ginting. Sehat Kang Abdi ya? Sehat. Sehat selalu, semangat selalu. Semangat. Oke, Kang Abdi ini caleg DPR RI Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor ya? Oke. Nah, kemudian di sampingnya ada Kang Suparman. Yap, siap. Oke, Kang Suparman ini di Dapil 6 Kabupaten Bogor. Betul. Itu meliputi Bojonggede, Kemang, Iya. Rancabungur begitu ya? Tajur Halang, Tajur Halang. Parung, Ciseeng, Gunung Sindur. Oke. Ada 7 kecamatan. Iya. Dan memang Kabupaten Bogor ini banyak PR yang nanti harus bapak-bapak kerjakan ya, jika terpilih ya. Jadi saya mau ke Kang Abdi dulu. Kang Abdi ini satu kita jalan bareng begitu selama masa kampanye ini, sosialisasi ini Iya, dengan teman-teman. tentunya saya butuh tandem. Ya. Kenapa? Karena dengan tandem kita bisa berkolaborasi. Tadinya saya ada tandem di DPRD provinsi. Kebetulan di podcast yang lalu sudah ada. Hari ini dia berhalangan. Dan untuk caleg DPRD Kabupaten Bogornya ada Kang Juri, ini dari Dapil 5, dan ada Kang Suparman dari Dapil 6. Iya. Kang Abdi, apa sih misi yang dibawa teman-teman PSI ini, khususnya di Kabupaten Bogor? Misinya apa sih? Apa yang mau dilakukan untuk Kabupaten Bogor? Ya, secara keseluruhan, secara nasional kan PSI itu mempunyai satu misi. Iya. PSI menang, BPJS gratis. Oke. Gitu. Nah ini tentunya itu juga berlaku untuk Kabupaten Bogor. Kita akan memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan BPJS gratis bila PSI akan menang. Nah, secara pribadi sebagai caleg dari Kabupaten Dapil Kabupaten Bogor, tentunya kami juga mempunyai misi, apalagi setelah kami turun ke lapangan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Jadi ini penting sekali. Karena apa? Karena kita melihat temuan-temuan di masyarakat. Ya. Temuan itu apa? Temuan itu butuhnya lapangan pekerjaan. Temuan pemuda-pemudanya yang masih pengangguran dan minus keterampilan. Terus adanya potensi-potensi yang masih banyak perlu dikembangkan. Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten yang kaya alamnya. Kalau kita lihat alamnya begitu indah, udaranya itu dingin. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki seperti ini. Kemudian tujuan pariwisatanya banyak sekali yang belum tereksploitasi. Kemudian pertaniannya juga banyak yang perlu dikembangkan. Sayur mayur datang dari Bogor untuk Jakarta. Nah, hal-hal ini semua yang menjadi visi misi kami. Visi kami untuk bagaimana nanti Kabupaten Bogor ini bertambah baik ke depannya. Kalau Kabupaten Bogor ini ada quotes-nya itu tegar beriman, gitu ya, tegar beriman. Quotes yang saya kira sangat baik. Tetapi kami juga mau mendorong supaya Kabupaten Bogor ini menjadi suatu kabupaten yang unggulan lah di masa-masa yang akan datang. Unggul dalam pariwisatanya, unggul dalam keterampilan pemudanya, unggul di dalam produksi UMKM-nya gitu. Nah, inilah misi kami. Iya. Dan target PSI di Kabupaten Bogor berapa? Untuk DPR RI kami pikir ya, kami kalkulasikan sampai saat ini 1 atau 2 kami bisa dapat kursi di sini. Iya. Untuk DPRD sama?
Kalau DPRD kita targetkan satu fraksi. Satu lah ya minimal ya. Ya, satu fraksi itu artinya dari apa? Dari 6 dapil. Jadi minimal itu kita satu dapil itu Satu minimal wakilan. memasukkan satu anggota. Oke. Semangat. Ya itu tapi itu kan kita target ya. Jadi kalau misalnya bisa melebihi target, misalnya satu dapil kita bisa meloloskan 2 ya tentu kita akan kejar semampu kita, semaksimal kita. Oke. Nah, Kang Zuri sama Kang Suparman nih. Yap. Saya hafal betul Kang Abdi ini beberapa bulan ke belakang beliau turun ke lapangan nih. Ya. Bahkan sampai nyirep-nyirep ya Sampai Kang Abdi ya. nyirep-nyirep, Di ya. rumah warga Biasa. gitu banyak pengalaman yang seru gitu. Nah, saya pengen tanya Kang Zuri sama Kang Suparman apakah juga sudah melakukan itu? Kang Zuri dulu. Kalau saya sampai nginep mungkin belum ya, tapi saya udah beberapa kali juga kunjungan ke desa-desa. Terakhir kemarin itu di Desa Ciomas, di Ciomas. Kecamatan Tejo. Oke. Itu berbatasan sama Parung Panjang juga, dia masuk Iya. ke dalam. Wah, itu cukup mengkhawatirkan ya, maksudnya saya tanya ke masyarakat apa nih keluhan-keluhan mereka di sini yang udah dirasakan selama ini yang belum terrealisasi, terutama jalan. Jadi jalan akses ke rumah masyarakat itu pertama jalannya jalan bisa 2 mobil, jalan cor ya. Habis itu mengecil jadi jalan 1 mobil aja. Habis itu jalannya nggak ada, hutan-hutan Oh. lewat. Oh, motor saya sampai gini-gini. Iya. Nah, terus dari jalan terus ada lagi air bersih. Oke. Air bersih juga kurang. Jadi mereka udah lama Musim mengajukan. hujan tapi sekarang. Iya, tapi airnya masih keruh. Saya kemarin numpang ke kamar mandi kebetulan airnya keruh. Oke. Jadi mereka minta realisasi MCK umum, terus tempat cuci umum. MCK juga kurang. MCK kurang karena itu tadi, karena airnya sama mereka nggak kayak, ya mohon maaf nih, masyarakat itu kan kalau bikin untuk septic tank sendiri kan biayanya lumayan, nah kayak gitu kan. Tapi kalau udah dibikinin umum kan udah bisa tinggal dipakai bareng-bareng Iya, gitu. iya. Nah terus ada lagi yang nggak tersentuh mereka itu bansos. Oh. Mereka dari COVID itu semua pada dapat bansos, mereka tidak. Sama sekali. Sama sekali tidak. Dari mana Tapi nih? rekeningnya udah ada. Rekening ada, Udah tapi dibikinin. mereka- Jadi saya Oke, ditunjukin menarik. kemarin buku rekeningnya. Hmm. Tapi saldonya nggak dimasuk-masukin ke situ. Kan memang yang bantuan-bantuan ada yang Ya, COVID, ada BLT, yang apa segala 600.000 macam itu. gitu ya. Nah, mereka rekeningnya ada. Jadi solusi dari kita kemarin kita Berapa coba banyak itu yang nggak dapat? satu RT. Satu RT Satu nggak RT. dapat. Nah, saya tanya ke RT-nya, kebetulan Pak RT-nya kemarin hadir mendampingi lah masyarakatnya gitu kan. Kita tanya, "Bapak udah masukin belum data mereka?" "Ya udah, Pak, kan rekeningnya udah jadi." Tapi dananya nggak terrealisasi, nggak terkirim. Jadi kita coba mediasinya, paling kita pantau karena kan di Kemensos kita bisa akses masukin nicknya Iya. online ya. Kita masukin, nanti kita cek kalau memang misalnya mereka terdaftar tapi ternyata duitnya nggak ada, ini butuh kita cross check. Iya. Mana ini aliran dadanya gitu kan. Bocor ini berarti Kang Abdi ya? Ya, bisa Ada jadi. Bocoran ya. Karena ini juga ya, maksudnya di sana berbanding kayak langit dan bumi nih. Kita lewat kantor desa, rumah kepala desanya, wah megah banget. Oh begitu. Tapi jalanan rumah-rumah warga, jalanan miris gitu. Iya. Sama terakhir mereka minta bantuan untuk gimana cara ibu-ibu ini beraktivitas apa nih, UMKM apa. Nah, saya kasih lah solusi. Cuman memang butuh bantuan dari pemerintah dalam artian untuk memulai pertamanya gitu kan. Iya. Lahannya ada, ya saya bilang ya bisa kebun singkong. Nanti saya pikirkan ini pemasarannya nanti, karena kan saya memang ahli di bidang audio video juga. Jadi itu bisa kita bikinin mereka aplikasi di Promo ya? ya promo Promo untuk ya. di e-commerce gitu kan. Nanti kita pikirkan. Nah, jadi yang penting memulainya ini nih kan butuh modal. Nah, seperti itu. Iya. Jadi karena bantuan tidak sampai ke sana, ya mereka nggak bisa memulai usaha gitu. Oke. Gitu sih. Kalau Kang Suparman seperti apa Kang ceritanya? Pasti seru juga nih. Iya, seru juga. Sebenarnya ketika saya berkeliling ke desa-desa di Dapil 6, banyak sekali keluhan yang mereka harapkan bisa didengarkan Iya. oleh wakil mereka bila terpilih di DPRD Kabupaten Bogor. Karena selama ini suara-suara mereka tidak bisa terwakilkan. Contohnya daerah mana dan Ya, apa? contoh misalnya
di Gunung Sindur ya, di Gunung Sindur sendiri mereka punya keluhan seperti misalnya jalan raya yang masih rusak. Ya, ada satu daerah namanya Nagrog, ya kecamatan Gunung Sindur itu jalannya nggak pernah benar, rusak terus, rusak lagi, sehingga mengakibatkan kemacetan jalur dari Tangsel mau ke Bogor. Setiap pulang kerja dan pergi kerja itu macet terus. Iya. Itu macetnya bisa memakan waktu 30 menit. Bayangkan orang harus mengejar waktu untuk ke sekolah, ke kantor, setiap pagi sudah terjebak macet. Karena kerusakan jalan yang begitu parah, yang saya pikir ini adalah jalan provinsi, bukan jalan kabupaten, jalan provinsi yang memang harus nanti bisa disuarakan oleh perwakilan dewan ke Provinsi Jawa Barat. Iya. Gitu. Karena permasalahan seperti itu terus saja berulang ya. Terus berulang. Pemerintah daerah tidak mau menangani karena itu bukan kapasitasnya, begitu Ya, itu jalan mungkin kalau kita nasional, bicara jalan kabupaten, provinsi. mereka bilang ini apa jalan provinsi. Jadi Iya. harusnya provinsi. Ya, provinsinya kan kita di Bandung. Orang Bandung ya kalau nggak ada yang menyuarakan dari sini, siapa yang menyuarakan? Iya. Makanya saya sampaikan ke masyarakat Gunung Sindur, saya adalah orang Gunung Sindur. Kalau saya dibantu dipilih, maka saya akan menyuarakan apa yang terjadi di Gunung Sindur. Kalaupun itu harus ke Bandung, ke provinsi, maka saya akan suarakan sampai ke Bandung. Iya. Iya. Karena memang terus terang dengan jalan rusak ini sudah menimbulkan korban jiwa yang cukup Di daerah Gunung Sindur. di daerah Gunung Sindur. Dan ada kejadian belum lama ya, di lokasi yang sama hanya selang beberapa hari terjadi korban meninggal dunia karena jalan rusak. Iya. Iya. Gitu, itu kan sangat sedih kita mendengarnya gitu. Iya. Oke. Apakah karena Gunung Sindur ini merupakan ujungnya Kabupaten Bogor? Karena kan berbatasan langsung dengan Tangsel. Iya. Jadi tidak Ya, terperhatikan jadi gitu tidak ya. terperhatikan Iya, gitu iya. kan. Kita selama ini ada isu-isu miring yang mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor lebih fokus di pusat, Di ya kan, sekitarnya, Cibinong, di Cibinong. gitu kan. Oke. Nah, sementara Gunung Sindur yang berbatasan dengan Tangsel kurang mendapat perhatian. Karena ketika lewat Gunung Sindur, jalan rusak, kemudian selamat datang di Kota Madya Tangsel, Provinsi Banten, langsung jalannya Langsung aspal. megah begitu ya. Iya, gitu. Ini kan sedih kita. Oke, oke. Kalbi gimana menangkap masukan dari Kang Zuri dan Kang Suparman ini nanti, dan bagaimana kita mengemasnya, memperjuangkannya nanti? Ya, tentunya apa yang menjadi temuan itu yang harus diperjuangkan. Nah, tadi seperti yang Kang Suparman sampaikan itu kurangnya perhatian, barangkali karena itu perbatasan gitu ya. Seharusnya kan merata, pembangunan itu harus merata. Nah, itu yang akan kita coba suarakan. Apakah itu meratanya tidak di Kabupaten Bogor, atau tidak meratanya itu di provinsi. Nah, itu yang kami kan punya kader mulai dari kabupaten, provinsi, bahkan pusat nantinya. Ini harus bersinergi untuk memperjuangkan apa yang menjadi temuan kader-kader PS di bawah. Saya penasaran nih, apa yang disampaikan Kang Zuri, Kang Parman, Kang Abdi, apakah kemudian ini benar-benar dicatat begitu, bahkan akan menjadi aspirasi yang benar-benar didorong, atau hanya mungkin setelah temuan ya sudah begitu? Apa benar-benar dicatat nih? Saya penasaran nih, apakah Kang Abdi punya catatan gitu, masukan-masukan, keluhan dari masyarakat? Ya, kita kalau turun kan kita bawa tim ses. Kita punya tim ses itu ada kira-kira 7 orang. Mereka mencatat, dan bukan hanya mencatat, kita olah, kita evaluasi lagi di dalam rapat-rapat kita di posko. Nah, ini yang menjadi temuan. Apa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita sampaikan, tidak perlu menunggu pemilu, kita sampaikan. Oke. Nggak usah nunggu pemilu dulu. Kita sampaikan kepada, katakanlah misalnya kepada Pemda Bogor. Kita sampaikan kepada Pemda Bogor. Ini loh temuan kami. Contoh yang sudah pernah berjalan, apa temuan yang sudah disampaikan? Nah, ini kan temuannya baru, karena roadshow kita ini baru kan. Nah, inilah minggu-minggu depan ini kita akan sampaikan apa yang menjadi temuan ini. Oke. Menarik. Nah, kemudian saya pengen tadi sudah disinggung di Kang Parman ya, masalah jalan rusak di daerah Gunung Sindur. Tapi kan sebetulnya itu hanya sebagai potret kecil saja, karena di Kabupaten Bogor ini kalau boleh saya bilang hampir seluruhnya infrastrukturnya itu berantakan begitu kan. Mantan bupati sekarang udah selesai ya, Pak Iwan Setiawan juga pernah menyampaikan itu bahwa sekian, saya lupa angkanya, sekian
puluh ribu meter atau ratus ribu meter itu rusak kondisi. Nah ini bagaimana tanggapan bapak-bapak? Boleh dari Kang Abdi, boleh. Untuk yang Infrastruktur jalan rusak. ya, saya turun ke Gunung Sindur itu jalannya memang luar biasa itu rusaknya itu. Kalau mobil sedan udah pasti nggak bisa melewati itu. Ya dia memang nyaman kalau truk, nah, karena lewat di situ truk pengangkut Pasir, tambang-tambang batu. semuanya. Nah itu pertama dulu kita menemukan seperti itu, miris kita. Harusnya ada jalan alternatif bagi Truk truk tambang, ya. tambang. Iya. Ya. Jadi nggak disatukan di dalam satu jalur gitu dengan masyarakat umum. Nah inilah yang akan kita dorong pemerintah untuk melakukan alternatif kan. Iya. Temuan seperti ini nggak bisa langsung cepat direspon. Tapi kalau kita terus menekan gitu ya, itu akan menjadi bahan mereka untuk membudgetkan di kemudian hari. Iya. Nah, tapi sebelum itu terjadi, tentunya pengerasan jalan yang berlubang ini harus segera. Itu mendesak. Itu mendesak. Iya. Itu harus segera. Nah ini yang kita bisa dorong nih. Ayo, nah, jangan malu-maluin lah. Iya, ya pada ini wajah dari kabupaten ya ini. Iya. Main road gitu ya, Iya. bukan di pedalaman gitu. Betul. Di luarnya saja begitu, bagaimana di pedalaman begitu ya mungkin ya. Iya. Dan saya yakin itu kan truk tambang itu mereka membayar, Iya. ada bayarannya itu. Kontribusi. Nah itu kemana itu? Iya. Artinya dugaan kebocoran masih. Iya. Ya artinya itu kalau ada bayarannya kan tentu untuk kompensasi jalan itu. Betul. Nah itu harus dimanfaatkan. Jangan sempat membuat seperti yang tadi Pak Suparman bilang, ada yang meninggal Iya. gara-gara kerusakan jalan. Nah ini yang harus segera diperbaiki. Jadi boleh dong dilaporkan tuh temuan-temuan itu. Ya. Itu sebenarnya berita-berita ini sudah masuk koran semua. Iya, tapi memang harus terus didorong gitu. Iya. Dan ya kita tentu sangat-sangat happy kalau PSI bisa bantu dorong terus itu bagaimana melalui akses di nasional begitu kan, agar ini didorong. Sama ini saya lihat jalan-jalan penghubung ini kan kalau kita berkaca di wilayah Sumatera Pak ya, kan ada kelas-kelas jalan nih, kelas Iya. 3A, kelas 1. Nah ini di wilayah Bogor nih nggak dipatuhi. Iya, Selagi supir truk itu bayar retribusi, lewat aja terus. Betul. Nah sedangkan jalan kan punya kekuatannya masing-masing. Iya. Belum lagi ditambah si kontraktornya bermain masalah material jalannya kan. Iya, Nah iya. jadi ya udahlah, begitu lewat mobil-mobil gede gampang hancur. Mau sebanyak apapun diperbaiki, kalau dia tidak ditempatkan pada jalurnya, nah itu akan hancur lagi. Betul. Yang ada proyek Tonase lagi gitu ya, iya. terlalu berat. Itu harus ini. Kalau di Sumatera udah mulai rapi. Belum lagi di wilayah Kang Zuri nih barat nih. Iya. Itu macet abadi tuh kan. Parung Panjang di daerah Ranca Bungur itu Iya. macet abadi. Iya. Cuman udah mulai bikin jalur cor juga. Ya udah mendingan terurai, tapi masih ini tetap masih macet abadinya masih ada di beberapa titik. Oke. Kemudian temuan-temuan apa lagi nih yang bapak-bapak sudah serap dari masyarakat nih? Boleh coba Kang Parman? Ya kalau temuan yang saya dapati, terutama untuk UMKM. Jadi banyak ya di desa-desa itu yang punya usaha kecil menengah, seperti bikin keripik singkong, ya, kemudian opak gitu ya. Dan mereka itu ya usaha kecil menengah yang kalau misalnya kita bisa bantu promosikan, kita buat kemasan yang lebih baik, itu bisa meningkatkan penjualan. Kalau penjualannya meningkat, akan meningkatkan ekonomi warga juga. Iya. Nah jadi selama ini kan mereka masih mengerjakannya secara tradisional. Kemudian di Gunung Sindur kan banyak pabrik tahu. Pabrik tahu mereka tuh terkenal sebenarnya sampai ke daerah Jakarta. Tapi karena masih dikelola secara tradisional, pemasarannya juga hanya dari mulut ke mulut, jadi belum bisa berkembang. Tapi kalau kita nanti misalnya bantu mereka dengan memasarkan melalui misalnya katakanlah melalui internet, kemudian kita bantu salurkan ke grosir-grosir besar, ke supermarket, itu pasti bisa
Tapi Karena di sentra-sentra begitu ya? Menarik Iya. juga ya, sentra tahu. ada, gitu ya? ada. Jadi satu gang itu mereka bikin tahu. Kiri kanan pabrik tahu tuh. Banyak tuh di Gunung Sindur. Oke. Ya, jadi itu yang cukup terkenal di Gunung Sindur tuh salah satunya ya tahu. Nah, yang makanan yang paling terkenal yang dari Gunung Sindur itu kemarin juga sempat viral namanya tahu siksa. Tahu siksa? Iya, tahu siksa. Saya belum tahu. Siksa ya. Jadi kenapa Siksa? dia bilang siksa? Oke, oke. Jadi boleh tanya di Tangsel itu mereka semua tahu. Oh, justru orang Tangsel yang Ya, mereka yang konsumsi orang Tangsel, tapi yang bikin sebagian dari Gunung Sindur. Tahu siksa itu jadi tahu kuning yang menggunakan kunyit, kemudian digoreng dengan minyak yang sedikit sekali. Jadi dia agak gosong, makanya dibilang tahunya disiksa Oh, gitu. oke, Karena oke. minyaknya Menarik, sedikit menarik, doang menarik, ya. iya. Tapi itu paling laku kalau ada hiburan, misalnya ada hiburan orkes dangdut, Iya, iya. hiburan layar tancap itu dijualin di sana itu laku. Kemudian sudah juga di pinggir-pinggir jalan. Jadi mereka Iya. cuma bawa penggorengan sama tahu kasih cabai. Wah itu apalagi kalau musim hujan makan itu enak sekali. Itu apa? Sentra UMKM industri begitu? Iya, Warga-warga. itu pembuatan tahu. Oke. Yang kalau misalnya kita bisa bantu promosikan nanti ke atas, Iya. ke market-market yang lebih di atas, itu bisa meningkatkan penjualan mereka. Karena memang hasilnya apa rasa yang mereka bikin tuh bagus sekali, enak Iya, sekali. iya. Cuma Mungkin- orang belum banyak tahu. Gitu. Betul. Mungkin apa yang dilakukan, saya mengambil contoh Pemkot Bogor deh ya, Kang Abdi, Kang Suri, Kang Parman. Pemkot Bogor itu dalam setiap kesempatan acara-acara pemerintahan, acara kedinasan, mereka selalu menyuguhkan makanan-makanan tradisional gitu ya, kayak jagung rebus, kacang rebus. Mungkin tahu siksa ini juga menarik ya, Menarik bisa. sekali. Iya. Oke. Kalau Kang Zuri, di barat apa yang menarik nih kan, potensi yang bisa kita gali nih? Kalau daerah kemarin tuh Singkong paling. Singkong. Singkong itu sebenarnya kan lahan-lahan di Bogor ini singkong itu paling gampang ditanam ya. Tinggal sisa batangnya Iya, tancap berapa bulan numbuh kan. Nah itu bisa digali, dikemas secara bagus. Kan banyak kayak zaman-zaman 3 tahun lalu kan viral keripik singkong pedas atau rasa apa. Oh iya, rasa apa. Maici gitu ya. Maici, Itu ya, mana kan tuh udah nggak ada. dari Iya. Cuman maksudnya itu bisa kita arahkan masyarakat situ untuk menggali karena lahan kalau di Kecamatan Tenjo yang di Ciamas tadi itu ada lahan yang memang bebas dipakai sama masyarakat. Cuman ya masyarakat keterbatasan pengetahuan, keterbatasan teknik pemasaran, Iya. sama yang terutama tadi modal. Nah itu yang kita lagi coba bantu yang pemasaran sama pengetahuannya kita lagi galakkan ini. Setiap pertemuan selanjutnya kita tetap Iya. adain lagi gitu. Di PSI ada nggak sih, Kang Abdi, program-program bantuan permodalan kayak gitu-gitu untuk UMKM? Ya, kita di PSI itu tidak sampai memberikan permodalan, tapi lebih kepada mendorong masyarakatnya untuk melakukan UMKM-nya sendiri. Contohnya seperti kemarin kami ada seminar dengan forum mahasiswa Lili-Liang. Oke. Ada sekitar 40 mahasiswa berkumpul dari berbagai perguruan tinggi. Nah, di situ saya lihat mereka itu sekolah, kuliah, dan mereka hanya fokus kepada kuliahnya. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka, what is next, apa selanjutnya begitu mereka setelah kuliah, terus ngapain. Kan belum tentu semua bisa terserap oleh pegawai negeri. Iya. Kan belum tentu semua juga terserap oleh pegawai swasta. Tapi wira swasta itu dipentingkan. Nah, di situ kami coba mendorong mereka ber-UMKM. Jadi pedagang bakso kek, jadi pedagang mie kek, mau jadi singkong tadi kek. Nah ini udah juri ini dari Padang. Bayangkan singkong di Kabupaten Bogor ini bisa dijadikan keripik singkong balado. Oh iya, menarik. Sanjay. Keripik sanjay. Iya. Iya. Itu kan hanya bagaimana cara membuatnya dan apa resepnya. Nah kalau itu kita absorb dari Padang, kita kembangkan di sini. Diadaptasi begitu ya? Adaptasi itu.
alangkah luar biasanya rasa singkong di sini. Iya. Orang nggak mesti ke Padang dulu untuk Kita kaya singkong ya. kaya singkong di sini. Oke. Tanahnya subur. Nah, kan hal ini kan nggak kepikir. Iya. Nah, kita memberikan pemikiran-pemikiran itu sambil kita dorong mereka, ya katakanlah begini, untuk bikin keripik saja berapa sih modalnya? Paling banter 200-300 ribu. Coba patungan 5 orang 100 ribu aja, dapat 500 ribu. Bikin keripik ke sanjanya 1 belanga, dibuatkan kemasannya menarik, jual. Apa nggak laku? Iya. Apa nggak bisa berkembang? Nah, itu gampang sekali. Artinya ada potensi-potensi yang dapat kita dorong para pemuda ini untuk bisa membuat UMKM-nya sendiri. Kemarin itu ada dalam seminar itu, saya suruh mereka hafalin satu tekad. Tekadnya itu apa? Tekadnya jangan pernah ragu mengambil satu langkah. Jadi sampai Oke. sekarang mereka ingat itu. Mereka mau ambil satu langkah. Apapun itu ya? Apapun itu. Oke. Karena melangkah kaki pertama itulah langkah pertama yang susah. Langkah kedua lebih gampang, langkah ketiga lebih gampang, langkah keempat sudah 5 itu sudah gampang. Jadi mereka harus berani membuat diri mereka itu melangkah satu langkah. Dan jangan lupa kolaborasi. Iya. Dan jangan lupa bersinergi. Ada yang pintar bikin packaging, ada yang pintar menggoreng, ada yang pintar bikin bumbu, berkolaborasi, bersinergi. Dan mereka akan mendapatkan suatu kualitas produksi yang luar biasa hebat. Iya. Nah, ini yang kami dorong. PS itu mendorong, bukan kasih duit. Melakukan pendampingan begitu ya. Pendampingan. Iya. Tapi kemudian ada wadah-wadah itu untuk mempertemukan mereka yang jago masaknya, mereka yang jago packagingnya, ada nggak wadah-wadah seperti itu dibuat oleh PSI? Ya kita lakukan. Kita lakukan. Oke. Memang kita tidak punya wadah, tetapi kita sudah terbiasa dilatih seperti itu. Artinya itulah yang harus kita ketahui untuk masuk ke dalam masyarakat ini. Oke. Nah, kita dibekali oleh pengetahuan seperti itu. Di BIMTEK, bimbingan teknologi teknis nanti, kita dilakukan, kita diajarin seperti itu. Oke. Nah, jadi apa yang diinginkan masyarakat? Bagaimana kita mendorong, gitu loh. Iya. Ini akan menjadi suatu revolusi kebangkitan khususnya Kabupaten Bogor, di mana Kang Abdi, Kang Juri, Kang Suparman ada. Oke. Mantap. Dan setiap closing di dalam pertemuan hanya satu kata yang kami sampaikan. PSI menang pasti menang. Pasti menang, begitu ya? Menang pasti menang. Mantap. Siap. Saya sedikit mau nanya ke Kang Zuri nih. Kang Zuri kelihatannya muda banget ini, Kang Abdi. Usianya berapa, Kang Zuri? Saya 39 tahun ini. Oh, nggak muda-muda banget. Tapi memang ya baby face. Baby face ya. Iya. Saya juga tahu Kang Abdi sudah begitu concern di teman-teman muda, anak-anak muda ya. Bahkan kita siapkan tempat ya di mana, di tempat Kang Abdi itu nanti menjadi tempat perkumpulan begitu ya. Ya, posko PSI. Posko PSI ya. Nah, saya pengen tahu nih semangatnya Kang Zuri dan Kang Parman Ya. tentang anak-anak muda. Bagaimana ini kan PR kita nih menghadapi bonus demografi seperti apa? Boleh Jadi, Kang Parman? Oke. Para pemuda masih di Gunung Sindur ya, kebetulan di dapil saya Gunung Sindur. Jadi mereka itu bertanya ketika pendidikan mereka telah selesai, SMA lah. Mereka rata-rata kita bicara lah, rata-rata di kampung itu lulus SMA aja udah baik sekali, udah bagus sekali. Mereka bertanya apakah yang bisa kami lakukan kalau mereka dukung kita setelah mereka lulus sekolah SMA itu mereka bisa bekerja. Nah, yang kami coba tawarkan ke mereka adalah kalau kami terpilih, tentu kami akan mengakomodir mereka dengan cara melobi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada di dekat wilayah tinggal mereka agar mau memberikan kuota bagi warga lokal untuk dapat bekerja di perusahaan atau pabrik mereka. Itu kami akan jembatani apabila kami terpilih. Kalau seorang dewan itu kan pasti punya sesuatu hal yang pasti dipandang lah sama sebuah perusahaan atau pabrik. Sehingga kalau kami bisa masuk, kemudian kita suarakan supaya warga lokal dapat dipekerjakan, tentu ini sangat membantu untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Bogor setelah mereka lulus sekolah SMA. Kalau mereka ternyata untuk masuk kerja mereka juga harus punya keahlian, ya bagaimana solusinya mereka juga tanya kami.
kami bilang bahwa kalau saya sampai terpilih, kami akan membantu mereka misalnya dengan membuat latihan pekerjaan. Misalnya dengan menyalurkan mereka ke balai latihan kerja untuk dilatih oleh Disnaker gitu, supaya mereka punya keahlian. Dengan keahlian itu mereka bisa saja bekerja, bisa saja mereka menjadi wira swasta. Misalnya dengan buka usaha bengkel las, atau servis elektronik. Karena kan sekarang ini kan hampir semua warga masyarakat punya elektronik, pasti ada rusaknya. Kalau mereka punya kemampuan itu, mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri, keluarga sendiri. Ya minimal kita harus bantu menyalurkan ke balai latihan kerja, dan itu seorang dewan punya akses untuk melakukan itu bila dia terpilih. Gitu. Itu yang saya jawab ke rekan-rekan muda yang ketika mereka lulus sekolah mau ngapain ya. Gitu. Oke. Kalau Kang Zuri? Saya punya trik pendekatan ke teman-teman milenial ini ya. Adik-adik milenial ya, kayak milenial dan Gen Z. Ya, kemarin yang berkolaborasi dengan Pak Abdi, kita adain seminar. Nah, di sesi terakhir saya memberi bekal ke mereka karena memang saya ahli di bidang audio video. Saya bekerja sebagai sutradara dan offline editor. Jadi saya kasih mereka pandangan-pandangan hal apa yang banyak menjadi lapangan kerja di saat ini. Di era digitalisasi ini, apa aja yang bisa jadi lapangan kerja? TikToker, dari UI designer, UX designer, jadi pedagang online, nah terakhir konten kreator. Nah, konten kreator saya masuk sesi saya kasih mereka cara pengambilan gambar yang benar, terus basic kameranya seperti apa, terus habis itu ritmenya dari syuting, edit sampai ekspor seperti apa, jenis-jenis filenya yang bagus. Nah, sama saya kasih tahu ke mereka setiap output ini kayak ada Facebook, YouTube, IG, TikTok, itu kan beda-beda scaling size-nya, dimensinya. Saya kasih tahu, kalau mau bikin ke TikTok ya kamu harus siapkan seperti ini. Nah, dari situ mereka baru terbuka, oh jadi nggak satu video, nggak satu versi kita sebar ke semua medsos. Oh enggak, itu jadi aneh. Saya bilang nanti ada yang kepotong segala macam. Jadi dari situ mereka, oh gini ya ternyata. Ya, jadi memang disambut baik lah. Maksudnya memang ada beberapa kemarin dari 40 peserta itu ada 2 yang memang udah jadi konten kreator, tapi belum middle pun belum. Jadi baru mulai. Jadi saya lihat kontennya, oh ini masih banyak kekurangannya. Saya masuk di situ. Jadi memang kenapa saya masuknya di situ? Anak-anak milenial Gen Z ini kan tiap hari pegang gadget. Betul. Jadi gimana caranya dengan gadget mereka bisa menghasilkan uang? Iya. Otomatis tidak membebani orang tua mereka dari segi jajan, beli kuota misalnya kan udah nggak perlu minta orang tua kalau mereka udah bisa ngasilin. Cuman saya bilang juga konten adalah investasi kayak emas. Kita beli sekarang besok belum tentu dapat duit kalau dijual kan gitu. Iya. Jadi ya harus rajin lah, harus minimal seminggu sekali, seminggu 1 konten dulu, seminggu 2 konten ya. Nanti lama-kelamaan kan sambil mereka lihai otomatis kontennya udah menghasilkan kan gitu. Itu sih. Cuan akhirnya ya. Oke. Mantap Kang Zuri. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya. Saya ke Kang Abdi. Kang Abdi ini kan perhatian PSI dan bahkan Kang Abdi sendiri ini begitu besar ke anak muda ya. Dan Kang Abdi ini sering sekali menyuarakan rekonsiliasi di masyarakat. Sementara ini para calon pemilih nih anak-anak muda ini selama pelaksanaan pemilu ini beberapa kali debat pilpres kita disuguhkan dengan saling serang capres cawapres begitu. Ini kan seolah-olah tidak mencerminkan rekonsiliasi yang Anda bicarakan. Pandangan Anda seperti apa, Kang Abdi? Ya, bangsa kita ini kan beberapa periode sebelumnya itu terpecah-pecah. Dengan adanya istilah-istilah yang nggak usah saya sebut lagi karena saya juga udah nggak mau menyebut itu mengkelompok-kelompokkan masyarakat. Yeah. Ini adalah racun yang membuat kita tidak akan pernah maju. Tetangga-tetangga kita, ya, saja ASEAN, Asia, sudah tidak memikirkan itu. Mereka sudah lebih kepada bagaimana pencapaian finansialnya mereka, bagaimana mencapai perdagangan internasionalnya mereka. Kita kok ngomongnya masih
lu beda sama saya. Tujuan kita untuk bernegara ini kan bukan lu beda dengan saya. Tujuan kita bernegara kita adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Nah, kalau kita dipecah-pecah seperti itu, kapan kita mau saling berbagi, saling gotong royong, saling menolong untuk kemaslahatan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa. Makanya saya mempunyai misi pribadi ini, rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Menyatukan kembali yang sudah terpecah belah tadi. Saya mau menyatukan kembali. Mari kita ingat dulu bagaimana kita bisa merdeka. Kita nggak akan pernah bisa merdeka kalau tidak ada semangat Sumpah Pemuda 1928. Iya. Dengan adanya semangat 1928, di mana semua jong-jong itu bersatu. Jong Minahasa, Iya. Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sunda bersatu. Itulah yang membuat satu kesatuan bahwa mengaku tanah air satu, tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, inilah yang kita harus pupuk, terus tanamkan spirit seperti itu. Hanya boleh dilakukan dengan cara rekonsiliasi. Masih banyak sekali kelihatan di Kabupaten Bogor ini yang kami temuin di mana banyak tempat mereka itu tidak terpengaruh dengan pecah belah ini. Iya. Saya pernah ke desa Jonggol, Kampung Jeprah, nginap di suatu rumah penduduk dan Roksoga. Di situ ada kelompok orang Muslim, kelompok orang Nasrani, kelompok orang Konghucu bersatu Di satu di kampung dalam itu ya. satu kampung, di dalam satu rumah. Oh, Waktu oke. kami mau sosialisasi di satu padukan di dalam satu rumah, Ya. makan bareng, ngobrol bareng, saling bertukar pikiran bareng. Di dalam kampung itu juga begitu, ada kelentengnya, ada masjidnya, ada gerejanya. Artinya apa? Sebenarnya kita ini dari dulu tuh semangat bersatunya kuat. Cuman karena kepentingan politik kita dipecah-pecah. Iya. Kita dibedakan. Nah, itulah yang menjadi racun untuk kita supaya bisa bersatu kembali. Ya, harus bersatu kembali. Nah, ini modal. Persatuan itu modal. Nah, debat yang kemarin itu kan harusnya debat bukan serang ya. Iya. Debat apa? Debat program. Harusnya paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini berbicara tentang program. Bukan berbicara tentang kesalahan-kesalahan, berbicara tentang pribadi-pribadi, berbicara tentang identitas. Iya. Wah, ini kita nggak move on ini. Kita nggak move on. Kita harusnya program. Program lu apa? Ini program gue. Ayo tanding program. Kan gitu. Iya. Itu yang kita harapkan. Ya, kita masyarakat ini disuguhin dengan adegan seperti itu. Ya, akhirnya kita bagaimana? Bagaimana ini ke depan ini? Kita melihat calon-calon presiden kita ini bagaimana ini? Saya nggak mau bukan mau memihak 1-2 orang ya, tetapi marilah ke depan ini calon paslon-paslon ini debatlah program, bukan serang pribadi, bukan serang kekurangan-kekurangan. Apalagi emangnya ada yang selama ini pemerintah Sempurna begitu. sempurna, gitu. Iya. Semua punya kesalahan kok, semua punya kelemahan Sepakat. kok. Ya, tapi oke lah, Anda sudah jadi paslon, ya, Anda sudah jadi paslon yang akan dipilih oleh rakyat. Tapi programmu mana nih? Apa yang bisa dikritisi dari program itu? Apa yang bisa kita lihat sebagai suatu harapan ke depan bangsa Indonesia dari program itu? Kan itu. Iya. Harusnya itu. Nah, saya akan ketemu sama tiga paslon ini, saya akan berbicara tentang rekonsiliasi. Gitu. Mantap. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Kang Kang Abdi, Rizky. Kang Zuri, Kang Suparman. Terima kasih banyak. Boleh slogan kita apa tuh tadi? PSI menang pasti menang. Boleh kita sampaikan di kamera. 1, 2, 3. PSI PSI menang pasti menang. PSI menang pasti menang. Oke, bicara Sampai Bogor. ketemu di Senayan.